Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, kembali hari ini saya membahas tentang stop kontak ya, kawan-kawan. Stop kontak itu adalah lubang tempat nyolokkan listrik ya. Nah, kalau colokannya sini ya, ini biasanya disebut steker ya. Kalau dalam bahasa Inggris plug gitu ya, kawan-kawan. Nah, sedangkan ini kalau dalam bahasa Inggris disebut soket ya, tapi orang kita suka nyebutnya stop kontak gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang saya bahas kali ini branded semua ya, bermerek semua kawan-kawan. Jadi yang ini merek Uticon atau mungkin bacanya Uticon ya. Kemudian ini merek Loyal, ini merek Broco atau mungkin dibaca Broco ya. Terus yang ini, nah ini Sultan kan ini mahal banget ya, mereknya Brennenstuhl gitu ya. Nah, nanti ya ini sebetulnya saya belinya sih pas nemu toko yang lumayan agak murah ya. Kalau kawan-kawan tertarik, nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya, di bawah video ini ya kawan-kawan. Nah, merek ini saya lihat rata-rata itu dijual dengan harga ratusan ribu ya. Terus saya cari-cari, saya lumayan dapat harga di bawah 100.000 ya ini kemarin. Jadi kalau kawan-kawan tertarik yang ini, nanti silakan ya, ada di kolom deskripsi. Nah, saya udah pelajari sebagian ya, dari luarnya aja ini memang agak beda kawan-kawan. Kalau kalian perhatikan ya, kalau yang lain-lain itu kan udah bolong semua ya kawan-kawan. Jadi dia bisa dicolok langsung ya, kalau colokan listrik gitu, perhatikan tuh kayak gini ya. Ini pun bisa dicolok langsung juga ya, kayak gini tuh bisa ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ini ya, kalau lagi nggak dicolok ya kawan-kawan, ini nggak ada tutupnya, sehingga kalau ada anak kecil terus nyolok-nyolok entah pakai obeng atau pakai apa, ini berbahaya kawan-kawan. Ya, tiga-tiganya ini semua sama kayak gitu ya, bisa dicolok. Nah, yang ini punya safety ya. Jadi dia itu kalau dicolok, perhatikan ya, ini ada merah-merah ya kawan-kawan. Mudah-mudahan kelihatan di kamera tuh. Nah, nggak bisa tembus kawan-kawan. Kalau dicolok satu ini nggak bisa tembus. Colokan ya, kalau steker masuk kawan-kawan. Tuh kayak gitu ya, gampang sekali. Nah, seperti itu. Jadi ini yang pertama yang kelihatan itu keunggulannya itu, dia safety-nya ya, atau keselamatannya. Jadi kalau kita punya anak kecil, boleh dipertimbangkan menggunakan ini ya, sehingga kalau anak kita main-main ya, karena nggak sampai kesetrum. Ini sangat bermanfaat lah kalau kita punya anak kecil gitu ya. Ya, meskipun ini ya kawan, meskipun kalaupun kita misalkan ya maksain beli ini, meskipun uang kita nggak seberapa gitu ya, tetap sangat bermanfaat ya. Kenapa? Nyawa tidak ada gantinya ya, ditukar dengan uang triliunan, nyawa itu nggak bisa tergantikan lah kawan-kawan ya. Sehingga kalau membeli barang yang ya harganya sekitar 100.000 ya, saya pikir worth it ya, atau cukup berharga gitu ya, untuk keselamatan kita dan keluarga. Baik. Untuk selanjutnya ya, kita akan bahas ini ya kawan. Oh ya, kenapa saya bahas yang branded aja? Karena gini kawan, kemarin kan saya bahas yang merek ini ya. Saya tutup aja deh mereknya ya. Jadi saya nggak suka bahas merek ini karena apa? Isinya kemarin banyak sekali besi ya. Terus di sini tulisannya SNI ya. Sementara kemarin tuh lubangnya ada yang masih buntu, belum dites gitu ya. Jadi ini ada logonya SNI ya, di sini, tapi enggak dites, sehingga ya kita enggak percaya lah ya. Jadi saya sendiri enggak ingin menyarankan kalian membeli yang terlalu murah karena risikonya keselamatan kita dan keluarga ya. Tuh lihat, dari luar aja udah ketarik ya, bukti bahwa di dalamnya itu besi isinya kan. Oke, terus yang lucu ya kawan, ketika saya beli itu kok ada tempelan kayak gini, ini memang cukup menarik gitu ya. Tapi tulisannya ini kabel asli tembaga gitu. Ini agak, menurut saya agak lawak juga gitu ya. Kalau kabel tembaga itu hampir semua colokan kayak gini, kabelnya selalu tembaga ya kawan. Sehingga
kalau dia membanggakan kabel tembaga itu aneh banget gitu ya. Nah, lain dengan ini ya kawan. Kalau ini dia ditulis terminal Kuningan. Nah, ini penting sekali ya. Apa pentingnya? Karena yang pertama ya, Kuningan ya sebagai alloy atau bahan campuran tembaga itu sangat bagus kalau dipakai untuk kelistrikan. Karena apa? Yang pertama dia cukup ulet ya, metalnya atau logamnya cukup ulet. Kemudian yang kedua penghantaran listriknya cukup bagus gitu ya. Baik, sekarang yang ini kemarin udah kita tes ya kawan. Jadi yang ini apa ya? Nah, ini kemarin yang merek Loyal, groundingnya aja ya kekurangannya, dia terbuat dari besi. Sementara yang merek Broko ini dari Kuningan kawan. Loh, perhatikan nggak lengket ya. Kalau ini lengket ya. Oke, itu kan jadi susah. Sekarang kita perhatikan yang mahal ini ya, yang Sultan ini, Brennan Steel. Kalau dari warnanya sih kayak Kuningan ya, tapi kita buktikan aja. Nah, ternyata beneran kalau nggak lengket ya, berarti oke lah, kita anggap Kuningan dia ya. Warnanya pun kekuningan kayak Kuningan gini ya. Nah, sekarang ini ya, ini belum kita buktikan kemarin, karena saya baru dapat ini, karena banyak yang minta ke saya, Pak coba bahas Uticon gitu. Oke, kita bahas. Nah, ternyata ini ya kawan, groundnya ini besi ya, jadi lengket ya, perhatikan tuh, betul kan? Jadi sama dengan Loyal ini, nah gitu ya. Nah, memang ya kawan, kalau kalian lihat ya, secara harga yang merek Uticon ini kayaknya memang paling murah gitu ya. Tapi kualitasnya sih sebetulnya lumayan ya. Saya nggak bilang, ya mohon maaf ya, ini penilaian saya secara objektif ya. Saya nggak bilang ini sangat bagus, tapi lumayan lah gitu ya. Nah, sedangkan merek Broko ini bagi sebagian orang ini dianggap merek Sultan ya. Sebetulnya harganya nggak jauh loh kawan ya. Merek Broko ini kayaknya sih kalau saya nggak salah ya, harganya tuh sekitar 2 kali lipat ya dibandingkan yang ini. Ya kalau kalian bilang 2 kali lipat jauh ya terserah ya, tapi bagi saya sih nggak terlalu jauh. Oke, sekarang kita akan bongkar kembali ya, karena sekarang kita kan bikin perbandingan tuh. Oh ya kawan-kawan, kalau mungkin penasaran ya, ini merek apa? Yang saya pakai ini mereknya adalah ini kawan, gini, 4S Professional ya. Ini dulu memang barang endorse dari Malaysia ya. Ini cukup awet ya, udah berapa tahun ini ya dulu diberikan ke saya. Dan hampir setiap kali itu saya pakai, awet sekali kawan. Baterainya pun nggak rusak-rusak sampai sekarang. Baik, kita udah buka ini. Nah, biar enak perbandingannya ya, ini semua kita buka aja deh sekalian. Nah, ini ya kawan, Brennan Steel ini. Satu aja nih yang menurut saya menjengkelkan ya. Lubang atau bautnya ini, kepala bautnya itu bentuknya kayak gini, jadi perlu obeng khusus. Untungnya saya punya gitu ya, tapi saya jengkel sama produsen barang-barang kayak gini ya kanan. Apa sih maksudnya kok diberi kepala obeng yang aneh kayak gini? Toh orang juga bakal bisa membukanya gitu ya kan, meskipun harus beli obeng di toko lagi gitu, tapi kan menjengkelkan bahwa harus ada obeng khusus gitu. Padahal obeng umum itu kan kalau nggak minus plus gitu aja ya. Ya kalau kalian anggap ini nilai minusnya ya silakan ya. Saya hanya nggak suka aja sama produsen yang suka ngasih obeng aneh-aneh gini. Maksudnya apa? Hanya mempersulit kita aja gitu ya. Beberapa produsen itu sebetulnya ada juga yang bertujuan untuk
agar kita nggak bisa buka ya kawan, agar servisnya ke tempat dia gitu. Tapi kan kayak Brandon Stool nggak mungkin ya, servis mau kemana gitu. Saya nggak tahu apakah dia punya service center di Indonesia juga. Oh ya kawan-kawan, sebelum saya lanjutkan ya, Brandon Stool ini dia itu nggak ada logo SNI-nya ya. Tapi apakah jelek? Tidak sama sekali ya, karena dia memiliki logo CI, terus di sini TUV ya. Jadi CI ini adalah logo internasional untuk barang-barang kelistrikan ya kawan-kawan. Jadi secara kualitas ya, saya lebih percaya CI daripada SNI. Karena terbukti ini ya, yang barang jelek ini ada logo SNI tapi kacau balau ya, kualitasnya jelek gitu ya. Sedangkan ini kualitasnya yang jauh lebih bagus ya, nggak ada logo SNI-nya. Nah, gitu ya. Nah, ini koreksi ya bagi Disperindak ya. Agar mengembalikan marwah SNI gitu ya. Masa SNI barangnya jelek-jelek. Ya, banyak kawan-kawan yang saya temukan SNI-nya barangnya jelek-jelek. Oke, bisa kita buka sekarang. Waduh, rontok. Oke, nanti kita pasang ya rontokannya di sini ya. Ini adalah untuk safety-nya tadi ya. Nanti aja terakhir ya kita pelajari. Oh, rupanya harus geser ke samping gini ya. Alright, kita lanjutkan. Kita akan buka semuanya lagi. Kalau ini dia lengketnya beda nih. Oh enggak, sama semuanya di sini ya. Yang beda yang murah kemarin. Oke, saya taruh di bawah aja dulu. Oke, kembali kita bikin perbandingan ya kawan-kawan. Ini tadi sebetulnya sih udah jelas ya. Nah, ya, lengket ya. Yang ini pun sama ya. Tuh, lengket groundingnya. Yang ini enggak ya kawan-kawan. Tuh. Ini lengketnya ke baut ya, bautnya aja yang besi ini. Nah, tapi di sini enggak sama sekali. Tapi kalau di sini, nah ini ya. Ini mereknya apa tadi? Broco gitu ya. Nah, sekarang Brandon Stool ya kawan-kawan. Sini tadi enggak lengket. Terus ini enggak lengket ya kawan-kawan. Jadi bagus ini, semuanya dari Kuningan ya. Terus bentuk ininya saya suka nih ya. Kita akan coba ya kawan-kawan. Kemarin itu yang murah-murah itu ya, ketika dicoba pakai colokan yang model kurus ini. Colokan kan ada dua model ya kawan-kawan. Yang ini model gemuk, ini model kurus. Kalau model gemuk rata-rata bisa nyolok ya dengan bagus, bisa dengan rapat. Tapi kalau yang model kurus, kadang ada beberapa merek itu yang nggak bisa gigit dengan bagus. Nah, ini bagus gigitannya ya, sampai ikut jebol ini. Oke, nanti aja kita balikin. Yang jelas bagus ya. Coba yang sebelah sini. Ya, sampai terangkat ya, artinya bagus. Kalau ini kemarin udah kita tes ya. Nah, terangkat juga bagus. Yang ini nah, sama, terangkat juga. Nah, ini ya, Uticon nih. Kita coba. Nah, lumayan ya. Nah, cukup rapat kawan. Nah, cukup rapat. Jadi tuh kan sampai ikut jebol juga. Jadi ternyata cukup bagus ya untuk kejepitannya Uticon ini. Nah, bagus semua kawan ya. Bagus. Nah, ini tadi kan ada tulisannya terminal Kuningan ya kawan. Nah, dalam hal ini tadi terminal groundingnya enggak Kuningan ya, lengket dengan magnet. Nah, sekarang kita tes yang ini. Nah, fase sama netralnya ya, ternyata enggak lengket ya. Yang lengket ininya ya kawan, bautnya ya. Oke, jadi lumayan lah. Ini pun sama ya. Ininya nggak lengket tapi groundingnya yang lengket. Jadi Uticon sama
Uticon sama Loyal ini hampir mirip ya secara kualitas bahan ya kawan. Nah ini memang agak buram karena memang udah lama ya saya belinya, udah ya bertahun-tahun yang lalu lah gitu ya. Sedangkan yang ini masih relatif baru sehingga warnanya masih cerah. Yang ini belum pernah saya pakai ya. Jadi ini tadi seperti saya bilang semuanya kuningan kecuali bautnya aja ya. Sekarang yang ini ya. Ini tadi oke, kuningan. Terus sekarang kita ke sini. Ini luar biasa ini kawan-kawan ya. Jadi Brennenstuhl ini sampai ke saklarnya sini pun, sampai saklarnya pun kuningan ya. Jadi ini saya belum menemukan yang besi ya sampai dengan sekarang. Tuh lihat. Bentar. Ini kalau ini semuanya disolder ya kawan-kawan. Jadi tidak ada baut ya. Tadinya di sini ini kan ini ya, ini baut ya. Nah, bautnya besi. Ini udah disolder. Jadi emang kabelnya udah bawaannya ya kawan-kawan. Ini kabelnya kalau saya taksir ya, ukurannya ini sekitar 0,75 ya kawan-kawan. Nah, ini salah satu ini salah satu kelemahan ya kawan-kawan. Yang Brennenstuhl ini karena kabelnya bawaan dan besarnya 0,75, maka kita tidak bisa memakai ampere yang terlalu besar ya. Gitu ya kawan-kawan. Misalkan kayak kalian pakai untuk kompor induksi, jangan ya, nggak kuat. Kemudian kalian pakai untuk ini microwave atau oven ya, oven yang sampai misalkan 1000 watt itu tidak saya sarankan untuk menggunakan ini ya kawan-kawan. Meskipun di sini tulisannya 3500 watt itu saya nggak menyarankan. Kenapa? Kabelnya kompor induksi aja jauh lebih besar dari ini ya. Jadi dalam hal ini saya kurang setuju dengan desainnya Brennenstuhl ini ya. Karena menuliskan 3500 tapi kabelnya ukuran segini ya. Rata-rata kabel segini ini biasanya sih ya dipakai untuk kulkas gitu ya kawan-kawan. Yang mana wattnya itu cuman sekitar 700 gitu ya. Sedangkan AC ya, AC yang wattnya itu sampai misalkan 1000 watt gitu ya, itu kabelnya lebih besar dari ini kawan-kawan. Itu aja sih ya koreksi saya untuk Brennenstuhl ini. Nah makanya ketika saya membuat sendiri ya kawan-kawan, ini yang merek Loyal ini, karena dia tulisannya 10 ampere, maka dia didesain bisa sampai 2000 watt. Nah, karena 2000 watt ya, maka saya beri kabel di sini itu besar ya. Ini 1,5 mm kan. Sedangkan ini seperti tadi saya bilang, saya taksir hanya 0,75. Jadi kabelnya ini setengahnya ini. Tapi ini memang saya pasang sendiri ya. Makanya masangnya dengan cara dibaut di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya ini kalau boleh dibilang ya, minusnya Brennenstuhl itu kabelnya ukurannya kurang besar, itu aja. Tapi dari sisi keamanan tadi ini yang terbaik ya kawan-kawan. Terus dari sisi bahan ya, bahan ini tadi yang terbaik ya. Jadi di dalam sini saya nggak menemukan satupun yang terbuat dari besi. Semuanya kuningan ya. Kayaknya saya tebak satu aja nih, hanya baut penjepit kabel ini yang dari besi. Coba ya. Nah benar. Satu-satunya atau dua ya. Dua-duanya ini aja ya, yang lainnya semuanya kuningan. Oh ya kawan-kawan, kalau kalian tertarik dengan ini ya, sebetulnya setahu saya sih kemarin ini masih dijual di Malaysia aja, tapi nggak tahu kalau sudah ada di Indonesia ya. Nanti kalau linknya ketemu saya akan tampilkan di deskripsi. Ini enak banget ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk ngencengin baut ya, itu kekencangannya itu bisa kita atur dengan nomor di sini ya. Kalau ini untuk kecepatan ya kan. Nah ini cepat, kalau mau lambat. Nah seperti ini. Nah ini untuk yang paling lemah ya tenaganya. Jadi maksudnya kalau saya pegang gini, dia nggak akan ngencengin lagi kan. Sini aja deh.
tuh kayak gitu ya. Jadi contohnya kayak ini, karena dia ke plastik ya, maka nggak boleh terlalu kenceng kan, bisa dol nanti. Tuh kalau udah kenceng gitu ya, jadi nggak terlalu kenceng sampai bikin dol plastiknya kayak gitu. Baik, sekarang semuanya udah terpasang kembali. Oh iya, tadi setelah tadi bongkar itu ya, saya baru tahu ternyata cara kerja penutup ini ketika kita colok, dia itu kan ada bidang miringnya ya kawan, sehingga ketika kita colok dia bergeser set gitu, sehingga kalau pakai obeng ini kan kurang licin nih, jadi harus digoyang-goyang gini. Nah, digoyang menyamping baru bolong ya, perhatikan tuh. Dan ini pun harus dua ya kawan, nggak bisa satu ya, sehingga aman ya. Ibaratnya kalau anak kecil mainan kan nggak, kemungkinannya sangat kecil kalau dia pakai dua tangan sekaligus kayak gini ya. Ini kan sengaja kita mau buka, perhatikan ya, terbuka seperti itu. Kalau saya lepas, tuh mulai muncul dari samping ya. Nah, itu seperti itu. Oh ya kawan-kawan, sekarang pengujian terakhir ya. Nah ini, kalau colokan seperti ini ya kawan-kawan, perhatikan nih. Perhatikan nih, saya nggak ngomong dulu deh. Nah, kalau colokannya lebih dari satu, ini masih enak ya kawan-kawan, bisa gini ya. Ini bisa gini ya. Yang ini sama ya, miring kayak gini, nggak usah saya colokin kuat-kuat. Nah yang jadi masalah ini kan, ini kalau saya colokkan satu di sini, lalu saya colokkan lagi sini, nah ini kabelnya ya terlalu maksa ya kan, agak memaksa. Nah ini terserah kalian apakah ini acceptable or not, nah, bisa diterima atau tidak. Tapi yang jadi kesulitan adalah kalau kita mau nyopot yang bawah, jadi harus nyopot yang atas dulu ya. This is the problem ya, masalahnya ini gitu ya. Coba kalau saya pakai colokan yang tipe ini, nah malah nggak bisa nih kawan ya, terganjal ya. Jadi kalau ini ke sini, terus ini ke sini, oh ini mengganjal juga ya. Jadi rupanya ini tipe kayak gini nggak bisa sama-sama ya kawan, nggak bisa berjajar. Nah coba kita tes yang di Broko ya. Wah ternyata tadinya saya pikir ini kalah desain ya dengan yang ini sama ini yang minggir, yang miring gitu ya kawan. Ternyata yang menyamping begini ternyata malah bisa menerima semua jenis colokan ya. Coba sekarang kita tes yang ini ya, Brennan Tool. Nah ini nggak bisa juga ya kawan, jadi terhalang di sini. Jadi ternyata yang bisa nerima colokan jenis ini ya hanya Broko. Nah seperti ini. Saya nggak endorse Broko kawan-kawan, jadi apa adanya ya. Kalau ini kalian lihat memang lebih memudahkan ya silakan ya. Nanti kalau kalian penasaran ingin beli di mana, saya usahakan cari yang termurah di internet ya. Nanti linknya saya akan sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini ya kawan-kawan. Baik, sekarang kita ambil kesimpulan ya kawan-kawan. Ambil kesimpulan dulu. Jadi menurut saya dari segi keamanan ya, dari segi keamanan pemakaian dulu ya, safety ini paling bagus ya, karena dilengkapi dengan penutup ini yang nggak bisa sembarangan dicolok. Ada anak mainan ya, itu ini paling aman. Kemudian dari bahan dalamannya ya, materialnya ini paling bagus. Semuanya kuningan ya, tidak ada satupun kecuali baut ini aja ya, baut penjepit kabel ya, yang mana nggak harus kuningan memang ya kawan, nggak ada gunanya juga kalau kuningan, tapi bahan yang untuk kelistrikannya semuanya kuningan ini ya, memang paling bagus untuk dalamannya. Kekurangannya satu aja ya,
menurut saya kalau boleh dibilang kabelnya kurang besar gitu ya, karena di sini tertulis 3500 watt gitu ya. Sementara kalau saya pakai barang yang 3500 watt, kabelnya biasanya jauh lebih besar dari ini. Nah itu. Nah kalau ini tadi materialnya nomor 1 ya kawan. Kalau ini sebetulnya sih ini hampir sama ya kawan. Hanya bautnya aja tadi. Itu sih. Jadi kalau boleh dibilang kalau ini nomor 1, ini nomor 1,5 lah, nggak jauh-jauh gitu ya. Sedangkan yang ini ya nomor 3 ya, karena kalau nomor 2 ini nomor 1,5 sampai 2 lah. Kemudian yang ini buncit ya, paling akhir ya, merek Uticon ya. Jadi saya nggak jelek-jelekkan apa adanya ya, berdasarkan penilaian kita dari material tadi. Nah kemudian dari sisi penggunaan ya, cara nyolok. Dari sisi penggunaan cara nyolok, ini nomor 1 ya, Broko ini, karena kita pasangkan semuanya bisa ya, pakai ini bisa, nggak ada masalah. Sedangkan ini tadi kalau udah pakai ini, sebelahnya nggak bisa dicolokin ya gitu ya. Ini pun sama ya, jadi ini nomor 1, ini nomor 2, yang ini paling susah, ini nomor 3 ya. Jadi kalaupun kalian mau bisa pakai yang ini ya kawan, mungkin nyoloknya harus begini ya. Yang mana ini nggak bagus banget ya, emang bisa ya, tapi bayangkan ini sedang digantung di dinding, lalu colokannya ke sana satu gitu ya. Padahal colokan itu ya kawan sudah dirancang ya, yang sebelah kanan itu adalah fasa ya, sehingga kalau kemudian kita balik kayak gini, itu jadi kebalik ya, fasa dan netralnya. Nah seperti itu. Jadi kita belum nyoba ya kalau ini sama ini kayak gini. Nah ternyata bisa ya, tapi ya itu tadi ya, fasanya dan netralnya jadi kebalik-balik. Kemudian yang kedua, posisinya juga nggak enak ya, karena bayangkan kalau di dinding jadinya begini ya kalau mau digantung. Nah yang terakhir adalah ini ya, yang ini nggak bisa dibandingkan semua ya, karena ini saya mau bandingkan cetekannya ya kan, atau saklarnya ini. Yang punya hanya Loyal dan Brennenstuhl ya di sini. Sebenarnya Broko juga punya yang model pakai cetekan gini, tapi saya nggak membelinya gitu ya. Nah, terus bedanya apa? Brennenstuhl ini sih dirancang udah bener ya kan, dia posisinya rata kayak gini ya dengan ini. Sedangkan kalau Loyal ini saya lihat desainnya kayaknya entah mungkin casingnya sama saklarnya itu mungkin desainnya berubah atau gimana gitu ya. Rancangannya ini kayaknya nggak pas ya kawan. Jadi ini kalau saya lihat sebetulnya dia didesain untuk seperti ini ya. Jadi colokannya itu mau dipasang atau saklarnya itu mau dipasang dari atas itu. Tapi rupanya dia sekarang saklarnya ada di dalam ya, jadi kayak tenggelam gitu. Kalau dari samping nggak kelihatan. Nah ini sebetulnya dari sisi estetika ya, kelihatannya jadi agak aneh karena di sini udah disediakan, bahkan ada lubang bautnya dan nggak jadi dipakai. Jadi kalau dibilang jelek ya, saya dari estetika sih iya ya, tapi ada satu keuntungan ya kawan, karena dia tenggelam. Maka kalian perhatikan ya, kalau dari samping kan nggak kelihatan tuh ya. Jadi kalau ini kalau keinjek atau kesenggol nggak apa-apa ya gitu. Justru kekurangan dia menjadi kelebihan. Sedangkan ini gampang kesenggol terus mati atau nyala gitu ya, karena dia menonjol ya kan, kelihatan dari samping. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu ya. Jadi sekali lagi kalau kalian penasaran beli di mana, saya coba carikan yang termurah di internet ya. Silakan kalian lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.